Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup sehingga kita masih dapat berjumpa dalam acara indahnya Islam. Salawat beriring salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini kita sudah kedatangan Ustadz kita, Ustadz Dr. Rernad Ilham Maulana SSI. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini terus meningkatkan keimanan kita ya Ustadz ya. Insyaallah. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini, pertemuan kali ini sebenarnya kita ingin membahas tentang ruang lingkup Al-Qur'an, mungkin Ustadz ya. Sebenarnya ada dua peristiwa penting dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama itu dalam bulan suci Ramadan ini peristiwa yang pertama itu malam Lailatul Qadar dan malam Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah SAW berusia 41 tahun, Ustaz ya? 20 tahun. Ya. Jadi mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran ataupun pengetahuan ya Ustadz buat pemirsa RJTV dan seluruh yang menyaksikan mengenai bagaimana sih proses turunnya Al-Quran dengan keistimewaannya di bulan suci Ramadan Ustadz. Baik. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara umum sebenarnya apa yang kita ketahui itu ada beberapa versi. Ada beberapa versi ya. Tergantung memang kita mendengar dari siapa. Ya. Jadi secara kondisi misalnya bahwa ada yang mengatakan turun Al-Quran itu di 17 Ramadan. 17 Ramadan disebut lagi. Atau ada yang mengatakan di malam Lailatul Qadar. Memang inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, karena itu makanya sebagian pendapat mengatakan Lailatul Qadar itu sudah bisa dimulai hunting sejak di 17 Ramadan. Karena bisa jadi itulah Lailatul Qadar. Tapi kemudian karena melihat hadis-hadis Rasul SAW yang bicara tentang Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, maka ada pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Quran tidak diturunkan di 17 Ramadan, tapi juga justru di akhir Ramadan. Tapi yang pasti Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu tidak ada perselisihan. Jadi dalam Al-Quran pun jelas sekali disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mungkin kita tidak cerita bagaimana proses detil Nabi disebut oleh malaikat Jibril disuruh baca dan sebagainya ya. Saya kira itu sudah diketahui oleh semua orang. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi SAW sudah cukup dewasa, sudah bisa mengemban tanggung jawab yang luar biasa untuk menjadi Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Dan umurnya waktu itu adalah 40 tahun atau bahkan lebih sedikit ya. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain itu sering disebutkan bahwa kedewasaan itu usianya 40 tahun. Ya, di surat Al-Ahqaf misalnya. Di surat Al-Ahqaf ayat ke-15 itu Allah bicara tentang hatta yablugha asyuddah wa yablugha arba'ina sanah. Ya. Jadi sampai orang ini dewasa sempurna, dan kedewasaan sempurna itu adalah berumur 40 tahun. Jadi Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala di usia 40 tahun atau lebih sedikit dari itu. Kemudian, itu baru proses. Itu baru proses ya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Ini perlu saya tunggu pertanyaan atau? Mungkin langsung aja Ustaz. Tujuannya Ustaz ya. Jadi Al-Quran diturunkan, kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Menjadi petunjuk untuk manusia. Ini ada dua cara paham ini. Ya. Hudal linnas artinya petunjuk untuk orang yang sudah jadi manusia. Atau
Hudal linnas itu maknanya petunjuk untuk menjadi manusia. So if you want to be a man, this is the guidance. Kalau mau jadi manusia, inilah petunjuknya. Hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk itu ada di situ juga. Nah, karena itu sering sekali itu tafsir ayah bil ayah. Ya, satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain, satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Kenapa? Karena wa bayyinatin minal huda juga ada di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Jadi ada penjelasan-penjelasan tentang ayat yang satu oleh ayat yang lainnya. Ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah supaya kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang sehat, mana yang menyesatkan, ya. Bahkan itu sebenarnya yang menjadi ukuran seorang manusia, ya. Karena manusia paling tidak punya akal pikiran. Kalau akal pikiran itu bermuara pada Al-Quran, maka akal pikiran itu akan mampu membedakan mana makanan yang pantas dimakan, mana yang tidak, misalnya. Ya. Hari ini kan kita lihat memang banyak sekali orang yang tidak mampu lagi membedakan dengan baik. Nah, ya kan? Ada orang yang kedapatan sama istri orang, mungkin dia nggak bisa lagi membedakan mana istrinya sama istri orang, ya kan? jadi itu Al-Furqan itu, ya. Makanya nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda. Nah, orang yang jarang membaca Al-Quran, maka dia tidak akan mampu membedakan. Orang yang tidak paham Al-Quran, maka dia tidak akan mampu membedakan. Maka jangan heran nanti kalau azan berkumandang, dia tidak datang. Dia tidak bisa membedakan kapan azan, kapan enggak. Ya. Dia nggak bisa membedakan azan itu panggilan atau cuma suara-suara aja. Nah, jadi itu adalah pembeda. Ya. Wal furqan. Nah, itu sebabnya keistimewaan dari Al-Quran itu ada yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini tadi. Bahwa yang pertama tadi, hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan untuk petunjuk yang sudah diturunkan tadi. Wal furqan, dan pembeda. Tiga ini adalah fungsi utama dari Al-Quran. Ya, tiga ini adalah fungsi utama dari Al-Quran. Karena itu kita sebagai orang yang terikat dengan Al-Quran, harusnya menjadikan Al-Quran ini untuk semua bidang kegiatan kita terhubung dengan ini tiga. Petunjuknya dari sini, penjelasannya dari sini, pembedanya dari sini. Itu fungsi Al-Quran. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi apa yang kita punya hari ini, sebenarnya persoalan utamanya adalah orang-orang jarang membaca Al-Quran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak muda Indonesia, anak muda Muslim Indonesia, yang membaca Al-Quran itu, coba tebak berapa persen? 50%. Yang mampu anak Indonesia, orang Indonesia yang mampu membaca Al-Quran itu berapa persen? Coba tebak. 30 mungkin, Ustaz. Betul sekali, 33%. Ya. Sekitar 33% hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang Muslim Indonesia, anak muda, itu yang mampu membaca Al-Quran. Berarti kan 60 sekian. 60 sekian. Tidak bisa. Dan kami di Universitas Syakwala, itu kami punya sebuah program. Kami sebut UP3AI. Oh iya. Unit program pendamping mata kuliah agama Islam, pendidikan agama Islam. Itu salah satu programnya adalah mengajari mereka membaca Al-Quran yang benar, yang baik dan benar. Tentu saja di awal ada placement test. Ya, diuji kemampuan mereka membaca Al-Quran. Dan hasil dari ujian kami hampir setiap tahun sama. Ya. Angkanya 80% lebih tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ketika 80% lebih seperti ini tidak bisa membaca Al-Quran, apa yang kita harapkan? Mampukah mereka mendapatkan hidayah? Hudal linnas tadi. Apakah mereka akan mendapatkan penjelasan terhadap huda tadi? Apakah mereka akan mampu membedakan mana yang baik dan benar? Kecil kemungkinan. Karena membaca saja mereka tidak bisa. Nah, itu adalah konteks utama. Kenapa Al-Quran ini menjadi salah satu yang sebenarnya harus kita jadikan tolak ukur utama kembali untuk menilai seseorang ini orang baik, orang tidak, karakternya bagaimana. Melalui Al-Quran semua, Ustaz. Melalui Al-Quran.
insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Memang kalau kita lihat fenomena sekarang memang banyak sekali orang yang mungkin akan lupa, mohon maaf nih, dengan Al-Quran, Ustaz ya. Karena kalau kita lihat juga di era sekarang ya, era modern sekarang, orang sudah ikut-ikut tren ya Ustaz ya. Jadi tidak, misalnya membuat sebuah argumen atau asumsi itu tidak mengarah dari Al-Quran lagi. Dia pakai akal sehat dia mungkin, yang mungkin tidak bersumber dari Al-Quran. Ya. Dan inilah salah satu faktor mungkin orang tidak mengandalkan Al-Quran dan lupa, mungkin Ustaz ya, banyak lupa seperti Ustaz bilang tadi. Ya. 33% yang mungkin bisa membaca Al-Quran. Betul. Itu penyebab utamanya selain mungkin kalau kita kaitkan dengan era sekarang, ada nggak Ustaz? Kemungkinan sekali bahwa memang kesadaran untuk beragama mungkin agak rendah. Agak rendah Ustaz ya. Nah, data yang kita bicarakan tadi itu bukan data di Aceh, tapi data di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Barangkali dengan kondisi hari ini saya melihat bahwa gaung untuk kembali kepada Al-Quran semakin kuat. Jadi anak-anak kecil itu sudah mulai disekolahkan di sekolah-sekolah Al-Quran. Para penghafal Al-Quran semakin banyak, ya, meskipun masih harus ditingkatkan. Hafal Al-Quran saja belum selesai. Baca Al-Quran saja belum selesai. Hafal Al-Quran saja belum selesai. Memahami Al-Quran saja belum selesai. Jadi proses masih berkelanjutan sebenarnya. Ya. Kalau kita mau lihat sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali kandungannya. Oleh karena itu sebenarnya tidak cukup waktu kita hidup untuk memahami keseluruhan dari isi Al-Quran. Karena membaca dan menghafal saja, dan membaca terjemahan atau mengetahui artinya dari sisi bahasa doang, itu sama sekali belum memadai. Karena ada hal-hal yang tersembunyi di dalam, yang kita butuh ilmu pengetahuan lain untuk kemudian memahami apa yang dimaksudkan. Ya, misalnya saja di dalam Al-Quran itu ada disebutkan alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara, surah Yasin. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara, ya, dia yang menciptakan atau yang menjadikan api untuk kalian dari kayu yang hijau. Dari kayu yang hijau. Artinya kayunya masih hidup, masih hijau, tapi bisa keluar api. Mungkin pada masa dulu ayat itu akan dipahami dengan bahwa ya Allah Maha Kuasa, sehingga di kayu hijau pun bisa mengeluarkan api. Nah, tapi api yang dimaksudkan mungkin api beneran. Ya kan? Api beneran. Nah, ilmu pengetahuan yang sangat berkembang, ilmu kimia dan ilmu biokimia yang berkembang hari ini menunjukkan bahwa ada proses pada tumbuhan itu yang disebut dengan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses yang terjadi pada daun hijau saja. Dan ternyata bukan daun hijau saja, batang hijau pun mengalami fotosintesis. Dan pada saat fotosintesis terjadi, apa yang akan dihasilkan dari fotosintesis? Karbohidrat. Karbohidrat itu kita makan, dan satu lagi yang dihasilkan dari fotosintesis adalah oksigen. Dia memproduksi karbohidrat dan mengeluarkan oksigen juga untuk kita hirup. Manusia memakan karbohidrat yang diproduksi oleh tumbuhan dan menghirup oksigen yang juga diproduksi oleh tumbuhan. Dan oksigen dan karbohidrat ketemu akan menghasilkan pembakaran dan menghasilkan energi. Itulah api. Jadi ketika Allah menyebutkan bahwa Ladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, dia Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Ternyata untuk hari ini pemahamannya sudah berbeda. Pemahamannya hari ini sudah menjadi hasil fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat, yang juga bertemu dengan oksigen yang juga hasil fotosintesis, bertemu di dalam tubuh kita menghasilkan energi. Itulah apinya. Siapa yang bisa memahami yang seperti itu? Ahli kimia, ahli biologi, tapi yang juga paham Al-Quran. Itu adalah satu hal yang barangkali kita kekurangan sekarang. Ya. Kalau dulu para ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi, ya, ramai itu, ada Ibnu Sina misalnya, ya, itu para ilmuwan Islam yang juga mereka paham Al-Quran dan mereka paham ilmu mereka di sisi yang berbeda. Sehingga mereka bisa mengkolaborasikan ini berdua, dan lahirlah pemahaman-pemahaman yang justru menguatkan iman-iman kita. Ya, sesuatu yang luar biasa.
Sehingga pada akhirnya nanti kita akan sampai kepada kata-kata Rabbana ma khalaqata hadza batila. Oh ya Tuhanku, tidak ada yang kau ciptakan yang sia-sia ternyata. Itu dia, ya. Nah, pemahaman Al-Qur'an sudah harus sampai ke situ. Iya. Tapi kalau kita tanya-tanya berapa orang yang mampu untuk sampai ke situ? Sedangkan yang baca saja tadi cuma 33%. Ya. Nah, itu persoalan hari ini. Na'udzubillah. Masya Allah. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya Al-Quran ini harus dijadikan sebagai tolak ukur Ustadz ya, sehingga kita tidak salah dalam mempraktekkan diri kita di dunia yang semesta ini Ustadz ya, sehingga nanti bisa jadi bekal kita juga untuk di akhirat nanti Ustadz. Baiklah, jangan kemana-mana, program acara Indahnya Islam akan kembali. Tetap bersama kami.